Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang species interaction. Dalam species interaction ini kami akan menjelaskan tentang interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Interaksi langsung berisikan predasi, kompetisi, parasitisme, komensalisme, serta mutualisme, dan efek tidak langsung berisikan kompetisi herbivora, pengaruh tanaman terhadap herbivora, efek predator, efek mikroorganisme, serta efek herbivora pada struktur vegetasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malina Putri Zahara, NIM 020. Nama saya Adia Sperli. Nama saya Adia Sperlia, NIM 015. Nama saya Bernadella, NIM 13. Nama saya Fikri Nugroho, NIM akhir 029. Nama saya John Bastian, NIM 133. Oke, kita masuk. Yang pertama, interaksi spesies. Species interaction. One species can influence the behavior or abundance of another species directly or indirectly. Direct effects generally require some form of contact, for example, a predator feeding on its prey, whereas indirect effects do not involve contact, but rather result from the presence or activities of another species. For example, predator attract to herbivore induce plant chemicals. The web of interaction, direct and indirect, and having positive or negative feedback, determine the structure and dynamic of the community and control rates of energy and matter flux throughout ecosystem. Jadi interaksi spesies ini adalah salah satu spesies yang dapat mempengaruhi perilaku ataupun kelimpahan spesies lain secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, untuk efek langsung itu umumnya biasanya berlaku untuk bentuk kontak seperti pemangsa memakan mangsanya. Kan untuk efek tidak langsungnya itu melibatkan kontak secara langsung, melainkan hasil dari kehadiran atau aktivitas spesies lain. Misalnya predator tertarik pada bahan kimia tanaman yang diinduksi oleh herbivora. Kemudian yang pertama masuk ke interaksi langsung atau direct interaction. Nah, yang pertama competition. Competition is the struggle for use of self-limiting research. Research can be limiting at various amount and for various reason. Any reason can be an object of interspecific competition, for example, food research, shelter, basking, or oviposition sites. Water or nutrition research may be largely unavailable and support only small population for a few species in certain habitats. But abundant and support large population or more species in other habitats. Newly available research may be relatively unlimited until sufficient colonization has occurred to reduce per capita availability. Nah, untuk kompetisi sendiri itu merupakan perjuangan salah satu spesies untuk menggunakan sumber daya bersama yang dapat membatasi. Nah, sumber daya yang membatasi ini bisa dari jumlahnya atau dari berbagai alasan. Nah, untuk sumber daya ini untuk menjadi pembatasnya itu bisa berupa makanan, tempat tinggal, tempat berjemur, ataupun tempat untuk berkembang biak. Nah, untuk sumber air atau nutrisi mungkin sebagian besar tidak tersedia dan hanya mendukung populasi kecil atau beberapa spesies di habitat tertentu. Itu misalkannya di gurun atau di danau oligotrofik. Tetapi ada yang berlimpah dan mendukung populasi yang lebih besar atau lebih banyak di spesies habitat lain. Misalkan hutan hujan ataupun danau eutrofik.
Nah, untuk sumber daya yang baru ini mungkin tersedia relatif tidak terbatas sampai terjadi kolonisasi yang cukup untuk mengurangi ketersediaan per kapita. Nah, untuk competition. Interspecies competition takes two general forms and possible outcomes. Exploitation competition occurs when all individual of the competing species have equal access to the research. Species that can find or exploit a research more quickly, develop or reproduce more rapidly, or increase research use efficiency are favored under such circumstance. Interference competition is involved preemptive use and often defense of a research allowing more aggressive species to increase access to and share to the research to the detriment of the other species. Nah, biasanya untuk persaingan interspesifik atau antarspesies ini mengambil dua bentuk umum dan hasil yang mungkin. Untuk yang pertama itu kompetisi eksploitasi. Ini terjadi ketika semua individu dari spesies yang bersaing memiliki akses yang sama ke sumber daya. Nah, spesies yang dapat menemukan atau mengeksploitasi sumber daya lebih cepat akan mengembangkan atau memproduksi lebih cepat dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya disukai dalam keadaan tersebut. Kemudian yang kedua itu bentuk umumnya itu kompetisi interferensi, di mana melibatkan penggunaan preventif dan seringkali pertahanan suatu sumber daya yang memungkinkan spesies lebih agresif untuk meningkatkan aksesnya ke sumber daya tersebut sehingga merugikan spesies yang lain. Kemudian untuk contohnya dari kompetisi ini, competitive interaction between grasshopper during a natural outbreak in which density reaches 130 and livestock on rangeland in Montana during 2000 and 2001. Competition for food was stronger in plots with higher grasshopper densities and repeated or late grazing by livestock, leading to reduced grasshopper survival and reproduction. Thus, density dependent effects led to reduced grasshopper densities in 2001. Jadi di sini itu contohnya itu kompetisi antara belalang. Ini terjadi pas terjadi wabah alami di daerah Montana 2000 sampai 2001. Nah, persaingan ini begitu kuat karena kepadatan belalang itu tinggi dan juga karena pengembangan ternak yang terlambat sehingga dari pengembangan belalang kelangsungan hidupnya tinggi, kepadatannya itu malah menurun. Efek tersebut menyebabkan berkurangnya kepadatan belalang pada tahun 2001. Hal ini menjadikan bahwa kepadatan belalang yang tinggi daripada ketika ternak ada menunjukkan bahwa persaingan antara vertebrata atau tulang belakang kayak mamalia tadi itu relatif kurang penting bagi serangga herbivore selama terjadinya wabah. Kemudian masuk predation atau predasi. Predation has been defined either as a general process of prey organism or a more specific process of parasitoidism. The consumption of tissues is in a living host may or may not be included, but both predation and parasitism have positive effects for the predator or parasite, but negative effects for the prey. Insects and other arthropods represent major predators in terrestrial and aquatic ecosystems. However, many arthropods prey on vertebrates as well. Dragonfly larvae, water bugs, and aquatic beetles prey on fish and amphibians, as well as other invertebrates, terrestrial and spiders and centipedes prey on amphibians, reptiles,
and immature birth. Jadi untuk predasi sendiri itu biasa didefinisikan sebagai proses umum untuk memberikan makan organisme lain atau mangsa, atau sebagai proses yang lebih spesifik untuk membunuh dan mengkonsumsi mangsa. Parasitisme dan parasitoid itu merupakan konsumsi jaringan dalam inang yang hidup, mungkin termasuk ke dalam predasi. Baik predasi dan parasitisme itu memiliki efek positif untuk predator dan parasit, tetapi efek negatif untuk mangsanya. Nah, serangga dan arthropoda lainnya mewakili predator utama dalam ekosistem darat dan perairan. Dan berbagai bentuk arthropoda sebagai predator serangga telah ditunjukkan secara luas melalui program biologis. Namun, ada beberapa contoh dari arthropoda itu dapat memangsa vertebrata. Contohnya itu kayak capung, kutu air, dan kumbang air itu bisa memangsa ikan dan amfibi. Serta invertebrata lain seperti semut, laba-laba, dan lipan dapat memangsa amfibi, reptil, dan burung yang belum dewasa. Predation. Predator exhibits both functional, behavioral, and numeric response to prey density. The functional response reflects predator hunger, handling, time record, or individual prey ability to discover prey, handling efficiently from learning, etc. Jadi di sini predator menunjukkan respon fungsional atau perilaku dan numerik terhadap kepadatan mangsa. Respon fungsional tersebut mencerminkan kelaparan dari predator tersebut, terus menangani waktu yang diperlukan untuk mangsa individu, kemampuan untuk menemukan mangsa, dan menangani efisiensi yang dihasilkan dari pembelajaran. Berikutnya adalah parasitism, where predation influences multiple prey killed and consumed during a predator lifetime. Parasite feed of living prey. Parasitoid is unique to insects, especially pillows and wasps, and combine attributes of both predation and parasitism. The adult parasitoid usually deposit eggs or larvae on in or near multiple hosts, and the larvae subsequently feed on their living host and eventually kill it. Jadi, predasi melibatkan beberapa jenis serangga yang kemudian pada interaksi tersebut ada hewan yang mati kemudian dimakan untuk memenuhi kebutuhan selama hidupnya. Sedangkan para parasit memakan mangsa yang hidup. Parasitoid uniknya untuk serangga terutama flesh dan tawon dan menggabungkan atribut dari kedua predasi
Dewasa parasitoid biasanya di atau di dekat beberapa host dan larva kemudian makan pada host tersebut mereka dan membunuhnya. Jadi parasitoid itu akan meletakkan telurnya di dekat inangnya, kemudian dia akan memakan inangnya sedikit demi sedikit, kemudian dia akan membunuhnya. Selanjutnya adalah parasitism. Parasitic interaction can be quite diverse and complex. Parasit can be assigned to several categories. Yang pertama, ectoparasit with external by inserting mouthparts into the host, etc. Les Pelvis mosquito ticks and endoparasites internally within the host body. Bacteria, nematoda, both Pelvis and host. Yang kedua adalah superparasitism refers to more individual of a parasite species occurring in the host then can develop to maturity. Multiple parasitoid occur when more than one parasitoid species in present in the loss simultaneously. In most cases of superparasitism and multiple parasitism, one dominant individual competitively suppress the other and develop to maturity. In a special case of multiple parasitism, some parasitoids preferentially attack host parasites by other species. The Schleptoparasit is not hyperparasite, but usually kill and consume the organelle parasite as well as the host. Jadi, Mutualism. Mutualism interaction often involve modification of host morphology, physiology, behavior, or food resource for the symbiont. In return, the symbiont provides necessary service, resource, or protection from competitors or predators. Although classic example of mutualism often involve mutually dependent obligate parents, that is, the disappearance of one leads to the demise of the other. Some mutualists are less dependent on other. Mutualisme adalah interaksi timbal balik yang seringkali melibatkan modifikasi morfologi inang, fisiologi, atau perilaku untuk menyediakan habitat atau sumber makanan bagi simbion. Sebagai imbalnya, simbion menyediakan layanan sumber daya atau perlindungan
yang diperlukan dari pesaing atau predator. Contoh klasik mutualisme yang sering melibatkan pasangan yang saling bergantung, yaitu satu mengarah pada kehancuran yang lain. Mutualism can be viewed as mutual exploitation or manipulation. Pollination is a byproduct of insect attraction to nectar resource. Some nectar robic species Cirsumen pollinia to ascure nectar. Mutualisme dapat dipandang sebagai eksploitasi atau manipulasi timbal balik. Penyerbukan adalah produk sampingan dari daya tarik serangga terhadap sumber daya nektar. Beberapa spesies yang menghindari polinia untuk mendapatkan nektar. Selanjutnya, for example, plants expand resources to attract pollinators or for defense, or mycorrhizal fungi, which perform service to the plant in the process of exploiting plants' resources. Similarly, bark beetles provide nourishment to their symbiotic microorganisms that improve resource suitability for their host as a consequence of being transported to new resource. Contohnya, misalnya tanaman mengeluarkan sumber daya untuk menarik penyerbuk, semut itu untuk pertahanan, atau jamur mycorrhiza yang melakukan layanan ke pabrik dalam proses mengeksploitasi sumber daya tanaman. Selain itu, kumbang kulit memberikan makanan bagi mikroorganisme simbiosis. Mereka ini meningkatkan kesesuaian sumber daya untuk inang mereka sebagai konsekuensi dari diangkut ke sumber daya baru. Next. Indirect effects, efek tidak langsung. Indirect complication among herbivores. Herbivores feeding on above ground plants resource frequently depend rough resource through complementary translocation or induced predation of defensive compounds that negatively affects root-feeding herbivores. Root-feeding herbivores also can reduce above-ground herbivores. Persaingan tidak langsung ke potensi herbivora. Herbivora yang memakan sumber daya tanaman di atas tanah sering menghabiskan sumber daya akar melalui translokasi kompensasi atau menginduksi produksi senyawa defensif yang secara negatif mempengaruhi herbivora pemakan akar. Herbivora pemakan akar juga dapat mengurangi herbivora di atas tanah. Barson 2010 reported that indirect effect of feeding by early season grasshoppers, primarily erythetic simple egg NP Sociadelitula, on a later season grasshopper, agonetetic drone dependent on grasshopper density. Survival of Ederum nymphs was significantly reduced at very high densities of simple egg NP.
delitalua that reduce grass biomass by 80%, but not at lower level of herbivory. Barson 2010 melaporkan bahwa efek tidak langsung dari pemberian makan oleh belalang musim awal, terutama Erythetic simple egg dan P. Celolesa delicoluta pada belalang musim selanjutnya. Ini bergantung pada kepadatan belalang kelangsungan hidup nimfa A. Terus dia berkurang secara signifikan pada kepadatan yang sangat tinggi dari simple X, E, dan P. Terus delitula ini yang mengurangi biomasa rumput sebesar 80%, tetapi tidak pada tingkat herbivora yang lebih rendah. Selanjutnya adalah indirect effect of plants or herbivore. Baldwin and Schultz 1983 and Roth independently found evidence that damage by herbivore is communicated biochemically among plants, leading to induction of defense of neighbor plants in advance of herbivore. Jasmonate-induced production of proteinase inhibitor and other defenses against multiple insects when applied at low concentration to a variety of plant species. Example, the tomato Lycopodium esculentum defense induced by jasmonate treatment doubled the rate of parasitism of armyworm Spodoptera exigua by the wasps Hyposoter exigua. However, some induced proteinase inhibitors may reduce pupal weight and survival of attracted parasitoid. Baldwin dan Schultz serta Rhodes menemukan bukti bahwa kerusakan oleh herbivora yang disebabkan oleh kimiawi dapat mengarah pada induksi pertahanan pada tanaman budidaya oleh herbivora. Nah, jasmonate ini menginduksi produksi inhibitor proteinase dan pertahanan lainnya terhadap banyak serangga ketika diterapkan pada tanaman. Contohnya yaitu pada tomat Lycopodium esculentum. Nah, pertahanan yang disebabkan oleh induksi jasmonate dapat mempercepat laju parasitisme ulet grayak, Spodoptera exigua, dan Hyposoter exigua. Namun beberapa inhibitor proteinase yang diinduksi dapat mengurangi berat badan dan kelangsungan hidup parasitoid yang terkait. Jadi pada gambar ini dijelaskan bahwa pengaplikasian jasmonic acid yang lebih rendah dapat memperbanyak serangga dalam memakan, sedangkan pengaplikasian jasmonic acid yang dalam konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan serangga lebih sedikit memakan tanaman. Selanjutnya ada indirect effect of predators. Predators can impose a variety of indirect effect on another species. For example, the presence of a nearby predator can discourage foraging by potential prey or even non-prey. Butcher et al. 2015 found that cues left on plants by nursery web spider Bisaura mirabilis following removal of spiders from experimental plants reduced herbivory by 60%. Intragroup predation or competition among multiple predators affect predator foraging activity and can reduce predation on preferred prey.
Alternatively, predators can be distracted by the presence of non-prey species in the community. Jadi, predator dapat memaksakan berbagai efek langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, kehadiran predator yang dekat dengan mangsa dapat mencegah pencarian mangsa potensial atau bahkan yang bukan pemangsanya. Bacar pada tahun 2015 menemukan bahwa isyarat yang ditinggalkan oleh tanaman laba-laba pada pembibitan telah menghilangkan laba-laba dari tanaman eksperimental dan mengurangi herbivora atau hama sebesar 50%. Predasi atau kompetisi yang tidak sah antara beberapa predator mempengaruhi aktivitas mencari makan predator dan dapat mengurangi predasi pada mangsa yang disukai. Atau predator dapat pula terganggu karena keberadaan spesies non-prey yang berada dalam komunitas. A predator that preys indiscriminately on competing prey species as they are encountered will prevent the most abundant prey species from competitively suppressing other. Algier and Letourneau describe a tropic cascade in a neotropical rainforest community. Clarid beetle Tarsobenus Letourneau predation on ants, especially Paedole bicornis, reduce ant abundance and increase herbivore abundance and herbivore on Piper Xenocladum and plants, where this beetle was absent and spiders were a less effective top predator, and abundance was higher and reduced herbivore abundance. Jadi seekor pemangsa yang memangsa dapat memakan mangsanya dan bersaing dengan predator lainnya. Layer dan Letourneau menggambarkan pada cascade tropik di komunitas hutan hujan tropis. Kumbang Clarid mempredasi semut terutama Paedole bicornis dan mengurangi kelimpahan semut tersebut dan meningkatkan kelimpahan herbivora dan herbivora pada tanaman Piper Xenodalum, di mana kumbang ini tidak ada laba-laba dan merupakan predator teratas yang kurang efektif. Kelimpahan semut tersebut juga dapat mengurangi kelimpahan herbivora. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang indirect effect of microorganism. Nah, di sini microorganism effect interaction involving insect in various ways. They can alter competitive interaction among plants in ways that affect herbivores, affect plant signaling pathways, or increase prey susceptibility to predator. Mixiotonis produced by mutualistic endophytic fungi complete host defenses in the 13 insect herbivores. Example, colonization of Arabidopsis thaliani rots by the Rhizobathrium Pseudomonas fluorescens increases the abstraction of the parasitoid micropolitis mediator to its host caterpillars of the Quebec moth Memerestrec brassicae. Nah, di sini kita akan membahas tentang efek tidak langsung mikroorganisme. Mikroorganisme mempengaruhi interaksi yang melibatkan serangga dengan berbagai cara. Mereka dapat mengubah interaksi kompetitif di antara tanaman dengan cara mempengaruhi herbivora, mempengaruhi jalur persinyalan tanaman,
atau meningkatkan kerentanan mangsa terhadap predator. Mikotoksin yang diproduksi oleh jamur endofit saling melengkapi pertahanan inang dalam menghalangi herbivora serangga. Nah, contohnya di sini ada kolonisasi akar Arabidopsis thaliana oleh Rhizobacterium pseudomonas fluorescens meningkatkan daya tarik parasitoid mediator mikropolitis pada inangnya, ulat ngengat kubis, dan Mamestra brassicaceae. Selanjutnya tentang experimentally inculcate plant with arbuscular mycorrhizal fungi and evaluated effect on aphids, Versicae and butterfly Polymathus icarus larvae respectively in bird studies. Mycorrhizal inclusion increase insect growth and survival apparently related to increased P concentration and folic effect of mycorrhiza plants. Di sini kita membahas tentang tanaman yang inokulasi secara eksperimental dengan jamur mikroja arbuskular dan efek yang dievaluasi pada kutu daun, M. versicae dan kupu-kupu, Polymathus sciurus larva dan masing-masing. Nah, dalam kedua studi, inokulasi mikrorhiza meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup serangga. Tampaknya terkait dengan peningkatan konsentrasi P dalam dedaunan tanaman mikroja. Selanjutnya ialah tentang indirect effect of herbivores on vegetation structure. Insect herbivores affect competition among host and not-host plant species. Suppression of host plants provides opportunity for insect growth of non-host. Example, Agapeta joegana introduced into the western USA for biological control of spotted knapweed. Centauri maculsa increased the negative effect of its host or native grass, Vestago idahoensis. Reproductive output of grass was lower when neighboring knapweed has been defoliated by the moth compared to grass surrounded by non-defoliated neighbors. Di sini dibahas tentang efek tidak langsung dari herbivora pada struktur vegetasi. Herbivora serangga memengaruhi kompetisi di antara spesies tanaman inang dan bukan inang. Penindasan tanaman inang memberi peluang bagi peningkatan pertumbuhan inang. Contohnya, Agapeta joegana diperkenalkan ke Amerika Serikat bagian barat untuk kontrol biologis dari belalang knapweed. Centauri maculosa meningkatkan efek negatif inangnya pada rumput asli, Vestusta idahoensis. Output reproduksi rumput lebih rendah ketika knapweed tetangga telah dikosongkan oleh ngengat dibandingkan dengan rumput yang dikelilingi oleh tetangga non-defoliasi. Yang terakhir ialah tentang indirect effect of herbivores on vegetation structure. Resulting change in vegetation structure affect virtually all other community members indirect via change in habitat condition, resource distribution, water and nutrient flux, and local climate. Example include effect of termite moths, canopy opening by African elephant, and alternate fire frequency on maintenance of open woodlands in Africa. Di sini kita membahas tentang perubahan yang terjadi pada struktur vegetasi mempengaruhi hampir semua anggota masyarakat lainnya secara tidak langsung melalui perubahan kondisi habitat, distribusi sumber daya, fluks air dan nutrisi, dan iklim total. Nah, contohnya termasuk efek gundukan rayap, pembukaan kanopi oleh gajah Afrika, dan frekuensi kebakaran yang berubah pada pemeliharaan hutan terbuka di Amerika.
Oke. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di YouTube, nanti pas saat jamnya kami akan menjawab. Jangan lupa like videonya. Oke, terima kasih. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Yeay.